Hai semuanya, sekarang kita akan melihat struktur dasar dari pemrograman Java. Di sini saya sudah membuka aplikasi Eclipse. Kalau teman-teman belum punya, silahkan di-download atau menginstalnya terlebih dulu. Kita bikin proyek baru, bisa proyek atau Java project. Saya kasih nama projectnya pertama misalnya. Langsung klik finish. Lalu kita bisa membukanya pada folder srcsource. Kita bikin kelas baru. Nama kelasnya harus ditulis tes misalnya, bebas namanya mau apa saja. Di sini kita punya kelas baru test.java. Secara otomatis Eclipse akan membuat public class seperti ini. Tanpa public juga bisa. Secara detail nanti akan kita bahas apa itu public, private, dan lain-lain. Saya akan tinggalkan tanpa nama public. Kelas ini adalah pembungkus atau semua file-file kode-kode Java kita harus berada di dalam kelas. Kelas sendiri dimulai dari tanda kurung kurawal ini sampai tanda ditutupnya kurung kurawal. Jadi kita nggak boleh nulis kode di sini atau di atasnya. Semua kode Java kita harus berada di antara kurung kurawal ini. Lalu nama kelas dibuka dengan kelas, lalu namanya bebas. Teman-teman misalnya tadi namanya tes atau yang lain. Kalau teman-teman ingin mengubahnya bisa. Misalnya tes 2 di sini. Nanti perhatikan nama kelas di sini teman-teman juga harus ubah. Misalnya saya jalankan di sini, dia pasti error. Saya kembalikan ke defaultnya dulu, kelas tes. Lalu bagian yang kedua yang sangat penting dari Java adalah method main. Untuk membuat method main, public, static, void, main. Lalu argumennya string, kurung persegi, args, lalu kurung kurawal, dan tutup seperti biasa. Teman-teman belum harus mengerti apa masing-masing dari keyword ini. Nanti akan pelan-pelan kita bahas karena public ada bahasanya sendiri, static ada bahasanya sendiri, void juga akan dibahas bagian metode. Yang jelas, semua file kita jika ingin dieksekusi harus dijalankan di sini atau harus dipanggil di sini. Karena pada saat Java dikompil atau dijalankan, dia akan langsung mencari di mana metode main-nya. Kalau teman-teman tidak punya metode main ini, dia tidak bisa jalan. Saya contohkan di sini. Dia jalan, meskipun hasilnya tidak ada karena kita belum melakukan apa-apa, tapi dia sudah jalan. Ketika kita tidak punya metode main, misalnya saya ganti namanya AS misalnya, saya jalankan, dia akan memberikan laporan di bagian konsol, main method tidak berada dalam kelas. Kita harus mempunyai metode main. Jadi setiap kali teman-teman membuat kelas, langsung buat metode mainnya, karena dia harus dijalankan di metode main. Lalu kita juga akan melihat sistem outprint line. Sistem outprint ini adalah jika kita ingin ngeprint atau menghasilkan sesuatu yang bisa kita lihat di konsol, kita taruh di dalam sini. Jadi sistem .out.print. Jika ingin memasukkan teks dengan tanda kutip 2, contoh teks, bisa kita jalankan, kita run. Kita akan melihat contoh teks di sini. Teman-teman bisa melakukannya, misalnya ingin baris baru. Kalau teman-teman ingin baris baru, teman-teman harus menggunakan kata ln di sini atau line. Karena kalau tidak, saya akan perlihatkan, dia hanya akan menyambung barisnya menjadi satu. Itu dia kalau kita pakai ln, hasilnya seperti ini. Jadi selama tutorial ini, teman-teman akan sangat-sangat sering melihat kelas, public static void, dan sistem outprint line karena kita ingin langsung melihat hasilnya di sini. Jadi sampai jumpa di video berikutnya.